Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya topik yang cukup spesifik nih. Kita akan bahas sebuah kasus dari studi interaktif oleh Dr. Ricky Sabalat. Fokusnya tentang perforasi membran timpani atau gampangnya robekan gendang telinga ya, yang disebabkan oleh trauma. Sumber kita ya studi kasus itu tadi, tujuannya untuk menguji pemahaman kita soal penanganannya. Nah, kita mau gali poin-poin pentingnya. Oh ya, perlu dicatat juga, kondisi perforasi membran timpani ini menurut SKDI 2024 masuk level kompetensi 4. Artinya, dokter umum diharapkan bisa mendiagnosis dan menangani tuntas secara mandiri. Oke, kita mulai ya. Jadi begini kasusnya. Ada laki-laki usia 30 tahun, dia datang ke IGD setelah kecelakaan lalu lintas. Keluhan utamanya, keluar darah dari telinga kanan. Pas diperiksa, memang ada perdarahan aktif dari liang telinganya, terus ada luka robek juga di daun telinga, dan hasil otoskopi jelas ada robekan di gendang telinga kanannya. Iya betul. Jadi, temuan kuncinya di situ ya. Ada perdarahan aktif, terus ada robekan membran timpani yang jelas penyebabnya trauma. Nah, ini langsung mengarah ke pertanyaan inti dari studi kasusnya. Berdasarkan prinsip penanganan trauma telinga, pernyataan mana nih yang paling tidak tepat untuk kasus ini? Oke, di studinya itu ada beberapa pilihan jawaban lengkap dengan skor kecocokannya, ya kan? Betul. Ada pilihan A, tidak perlu memasang tampon telinga dengan segera. Skornya rendah nih, cuma 3/10. Terus B, komplikasi utama yang harus diwaspadai adalah tuli konduktif, skornya 10/10, tinggi ya. C, pasien harus diedukasi untuk tidak mengorek telinga atau berenang, skornya juga 10/10. D, pemberian antibiotik tobramycin tetes telinga harus dihindari, ini juga 10/10. Terakhir E, tindakan operatif dipertimbangkan jika robekan tidak menutup setelah lebih dari 2 bulan, skornya 9/10. Hampir sempurna. Nah, dari skor-skor itu, analisisnya jadi cukup jelas kan? Iya, kelihatan banget ya. Yang A itu paling rendah. Betul. Pernyataan A, tidak perlu memasang tampon telinga dengan segera, itu yang paling tidak tepat. Skor 3/10 itu nunjukin kalau ini tindakan yang keliru. Kenapa? Ya karena ada perdarahan aktif. Prinsip paling dasar kalau ada perdarahan aktif, ya hemostatis. Kita harus hentikan perdarahannya. Itu prioritas. Mungkin perlu pasang tampon steril, atau cara lain. Pokoknya mengabaikan perdarahan itu salah besar. Oke. Jadi meskipun mungkin nanti robekannya bisa sembuh sendiri, tapi kalau saat itu ada darah ngocor, ya harus di-stop dulu ya. Tepat sekali. Itu fundamental. Nah, sebaliknya, opsi B, C, D, dan E yang skornya tinggi, itu ya memang prinsip penanganan yang benar. B, soal tuli konduktif. Itu memang komplikasi paling sering. Kan kalau gendang telinga robek, hantaran suaranya terganggu, jadi pendengaran menurun, tipe konduktif. Masuk akal. Terus yang C, edukasi pasien. Penting banget itu. Pasien harus tahu, jangan ngorek-ngorek telinga, jangan sampai kemasukan air, misalnya pas mandi atau berenang. Tujuannya ya biar nggak infeksi dan memberi kesempatan si gendang telinga buat sembuh alami. Dijaga tetap kering itu kuncinya. Lalu yang D soal antibiotik tobramycin tetes. Kenapa ini harus banget dihindari? Ah, ini juga krusial. Tobramycin itu kan golongan aminoglikosida. Sifatnya itu ototoksik. Ototoksik? Iya, artinya bisa merusak struktur di telinga dalam. Sel-sel rambut pendengaran itu bisa rusak. Kalau gendang telinga utuh sih, obat tetes nggak akan masuk ke dalam. Tapi kalau robek, obatnya bisa merembes masuk ke telinga tengah, terus ke telinga dalam. Risikonya ya kerusakan pendengaran permanen. Makanya, ini kontraindikasi absolut kalau ada perforasi. Wow, oke. Paham sekarang. Berarti memang harus hati-hati banget pilih obat tetes ya? Betul. Terakhir, yang soal operasi atau timpanoplasti, itu kenapa skornya 9 bukan 10? Dan kenapa nunggu 2 bulan? Nah, ini karena kebanyakan robekan gendang telinga akibat trauma itu punya kemampuan sembuh sendiri yang bagus. Sekitar 80-90% kasus bisa menutup spontan, biasanya dalam waktu yaitu 2-3 bulan. Makanya, kita nggak buru-buru operasi, kita observasi dulu perkembangannya. Operasi atau timpanoplasti baru kita pertimbangkan kalau setelah 2 atau 3 bulan itu robekannya nggak nutup juga. Skor 9 itu mungkin karena ada kondisi sangat khusus yang butuh tindakan lebih cepat, tapi secara umum menunggu itu prosedur standarnya.
Oke, jadi kesimpulan utamanya nih buat Anda yang menyimak, kalau ada trauma telinga terus berdarah aktif, nomor 1, hentikan dulu perdarahannya. Itu prioritas. Terus, edukasi pasien penting banget. Jaga telinga tetap kering, jangan dikorek. Waspada komplikasi tuli konduktif. Hindari obat tetes yang ototoksik kayak tobramycin tadi. Dan soal operasi itu nanti dipertimbangkan kalau memang nggak sembuh-sembuh setelah beberapa bulan. Iya persis. Dan ini kan nunjukin ya, gimana logika di balik penanganan medis. Setiap langkah itu ada alasannya, berdasarkan pemahaman kita tentang cederanya, proses penyembuhan alami tubuh, sama potensi resiko dari intervensi kita. Memahami alur berpikir ini penting, jadi kita bisa menghargai kenapa dokter mengambil keputusan tertentu dalam situasi darurat. Setuju banget. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal menarik dari materi tambahan studi ini, yang mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda. Kasus tadi kan fokusnya di robekan gendang telinga ya. Tapi coba bayangkan, gimana kalau pasien dengan trauma mirip, selain telinga berdarah, dia juga ngeluh pusing berputar hebat, vertigo gitu. Wah, itu pertanyaan bagus. Vertigo setelah trauma kepala atau telinga itu bisa jadi red flag ya, tanda bahaya. Gejala vertigo itu bisa nunjukin kalau cederanya mungkin nggak cuma di gendang telinga atau telinga tengah aja. Bisa jadi lebih dalam. Mungkin sudah mengenai struktur keseimbangan di telinga dalam, misalnya labirin. Atau bahkan ada fraktur tulang temporal yang lebih kompleks. Jadi bisa jadi cedera yang kelihatan di awal, kayak telinga berdarah itu cuma permukaannya aja ya. Bisa ada masalah lain yang lebih serius di baliknya. Betul sekali, ini jadi pengingat penting buat kita semua, terutama tenaga medis, untuk selalu melihat gambaran besarnya. Jangan terpaku pada satu gejala. Selalu pertimbangkan kemungkinan cedera lain yang mungkin menyertai, meskipun nggak langsung kelihatan. Perlu pemeriksaan yang lebih komprehensif kalau ada gejala seperti vertigo tadi. Menarik sekali. Sebuah pengingat untuk selalu berpikir kritis dan nggak menyederhanakan masalah ya. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.